Ini adalah video 601. Anda sudah 100 jam ikutin kuliah 3 SKS ini, Ilmu Ekonomi Politik. Nah, melanjutkan video kemarin yang nomor 600, Prabowo ini merasa ya bahwa, Indonesia itu dari dulu dimusuhi oleh kaum kapitalis. Maksudnya itu kaum kapitalis itu yang mengusir dia ke Jordania, yang membubarkan Soeharto, yang mendongkel Soeharto adalah kekuatan kapitalis. Termasuk konglomerat-konglomerat itu yang di sekeliling dia, dia merasa bahwa dia udah melindungi konglomerat itu, tapi malah konglomerat itu malah mengusir Prabowo. Itu pikiran dia. Jadi seolah-olah Indonesia itu cuma disedot sawitnya, lalu dibelikan dengan harga yang tidak bisa ditentukan oleh Indonesia, dan batu bara yang dibeli murah-murah, dan mereka itu under invoice, nggak bayar pajak. Jadi sehingga Indonesia itu bisa dikatakan disedot oleh tengkulak, kasarannya begitu. Nah, kan Prabowo itu melawan, maka dia bikin ya BUMN itu dijadikan PT, tapi PT ini nggak terbuka. PT ini juga bukan, bukan pemerintah karena dia PT, ya, dan PT ini beroperasi independen seperti INA, yaitu adalah holding investasi yang tidak go public, ya, dikelola secara independen, tapi dia itu bukan dari pemerintahan, di luar pemerintahan. Duit-duitnya itu dikelola di luar pemerintahan, di luar APBN. Nggak cuma itu ya, Danantara juga dibegitukan. Danantara itu kan adalah holding dari perusahaan yang udah go public. Bank Mandiri, Bank BNI ya toh, dan termasuk semua BUMN-BUMN yang udah go public, Waskita Karya, Garuda, dan sebagainya, termasuk Krakatau Steel. Dan itu sudah ada investor asingnya gitu loh. Lalu dibuat holding, dikelola terpisah, yang tidak dilaporkan keuangannya. Itu maunya Prabowo adalah melawan kekuatan asing itu dengan cara dia bikin sistem seperti Cina. Jadi BUMN-BUMN itu dikelola secara independen. Dan BUMN itu boleh ngutang, dan boleh melakukan rekayasa keuangan, dan tidak ada laporan keuangannya. Karena dia itu milik negara, jadi tidak boleh, tidak wajib terbuka gitu loh, seolah-olah. Untuk melawan kekuatan asing itu. Asing sendiri, Morgan Stanley menekan lagi, kalau bursa Indonesia nggak terbuka, ya ngapain aku investasi? Dia beli saham Bank Mandiri. Bank Mandiri go public, boleh dibeli sahamnya. Tapi laporan keuangannya di Danantara ditutup. Bagaimana dia tahu duitnya Danantara ini kemana dan sebagainya? Dan Danantara itu bukan bagian dari pemerintahan. Keuangannya itu di luar dari APBN. Jadi Morgan Stanley juga memandang bursa efek Jakarta ini bursa gelap, gitu. Nggak cukup dengan BUMN-BUMN yang Bank Mandiri, Bank BNI, Garuda, dan Krakatau Steel. Sekarang itu swasta, sawit, dan batu bara, backbone-nya GDP Indonesia, itu dimasukkan dalam Danantara, Danantara Sumber Daya Indonesia. Makin gelap lagi, Danantara itu perusahaan swasta, atau perusahaan negara, atau perusahaan pemerintah, milik APBN, atau dibiayai APBN, atau tidak. Itu semuanya gelap. Anggap saja ini jadi perusahaan umbal-umbul gitu loh, yang seolah-olah tiba-tiba jadi raja, tapi bukan APBN dan tidak dibuka keuangannya. Artinya kalau dia lembaga publik itu kan harus dibuka keuangannya. Ya selayaknya Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI itu. Nah, itulah Prabowo ngamuk melawan kekuatan kapitalis asing, seolah-olah kapitalis asing ini maunya nyerok-nyerok doang, tengkulak sumber daya gitu loh. Itu yang dipikirkan oleh Prabowo. Dalam faktanya ya, sejak
tahun 1500 ya, 500 tahun yang lalu itu udah ada catatan Merchant of Venice, novel dari William Shakespeare, di mana kaum Kristen melawan kaum Yahudi. Kayak kaum Yahudi itu yang membiayai semua bank, dan kaum Kristen itu melawan, ya kalah Kristennya. Ya sekarang diulang lagi oleh Prabowo, dia melawan kaum kapitalis. Jadi Cina-Cina itu konglomerat itu, ya kasarannya disuruh pergilah kalau nggak mau nurut gitu loh. Artinya ekspor-ekspor itu harus dikelola oleh negara, PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, apa komplikasinya? Ya, yang Prabowo nggak tahu adalah apa? Prabowo ini cacat historis ya. Kenapa cacat historis? Dia nggak tahu kenapa pada tanggal 21 Mei itu dia diusir oleh Soeharto. Dia nggak tahu apa komplikasinya, apa ceritanya, apa masalahnya, apa yang hilang, dan apa yang disembunyikan. Itu Prabowo adalah cacat historis. Seolah-olah Prabowo itu dituduh dia itu adalah pro mahasiswa atau pro reformasi, seolah-olah. Padahal bukan itu, bukan itu. Pak Harto itu menyelamatkan Prabowo karena hartanya Soeharto itu dirampas Amerika dan disembunyikan oleh Soeharto. Lihai ditanam di Bank BCA. Saya ulangi ya. Prabowo diusir pada tanggal 20 Mei tahun 98 itu bukan atas dasar tuduhan dia mau pro reformasi atau dia mau pro mahasiswa. Bukan, itu salah. Saat itu Soeharto itu kalap karena hartanya, ya, itu kalau hartanya yayasan aja kecil, hartanya pribadi Soeharto itu kecil. Yang besar itu adalah hartanya VOC. Itu dirampas oleh Amerika sebesar 100.000 triliun rupiah. Itu yang dirampas pada tanggal 20 Mei tahun 98. Maksudnya Soeharto adalah dia mengelabui Amerika itu dengan cara mengusir Prabowo. Seolah-olah Prabowo ini nggak terlibat. Seolah-olah Prabowo ini dilepas dari 3 keturunan Soeharto, yaitu Bambang Triatmojo, termasuk anaknya Panji dan cucunya. Itu berat gitu loh, termasuk anak-anaknya Tommy. Oleh karena itu Prabowo itu diputus hubungannya, putus hubungan darahnya supaya Prabowo nggak dirampas. Dan dia nggak cerita, kalau cerita ya dia akan ketahuan ya. Dan uangnya Soeharto itu tersimpan rapi di Bank BCA. Itu yang Prabowo nggak ngerti. Maka ketika dia sekarang ngusir-ngusir konglomerat, dia mengusir hartanya Soeharto yang 16.000 triliun rupiah. Itu yang seharusnya dirangkul kembali oleh Prabowo dan dia paham bahwa dirinya diselamatkan oleh Soeharto, dilepas hubungan darahnya dari perampasan aset Amerika pada tanggal 20 Mei 98. Kita lanjut pada video berikutnya.